wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi berjumpa bersama Ibu Anggi. Kali ini dalam pembelajaran matematika. Anak-anak, pada kelas 3 lalu anak-anak sudah mempelajari tentang pecahan. Kali ini Ibu akan mengingatkan kembali dan menambah beberapa materi untuk anak-anak semuanya. Baiklah, untuk itu kita mengulang terlebih dahulu. Pada pecahan ada dilambangkan dengan A per B. A itu pembilang dan B disebut dengan penyebut. Untuk menggambarkan lebih jelasnya lagi, kita bisa melihat di sini ada sebuah gambar lingkaran yang dibagi dengan 4, lalu kita arsir salah satunya. Maka yang satu ini kita bisa tulis di atasnya 1, dan pernya kita hitung keseluruhan dari pembagiannya 1, 2, 3, 4. Maka jadinya 1/4. Nah, 1 inilah yang disebut dengan pembilang dan 4 ini disebut dengan penyebut. Selanjutnya kita memiliki gambar kotak dengan dibagi 3 atau terdapat 3 bagian dengan 2 bagian yang diarsir. Maka arsiran ini bisa kita hitung menjadi angka 2 per 3 bagian kita hitung semua 1, 2, 3. Nah, 2/3 inilah disebut dengan pembilang angka 2-nya, dan 3 disebut dengan penyebut. Angka ini 1/4 dan 2/3 lah itu namanya pecahan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pecahan senilai. Di sini Ibu sudah siapkan angka 1/2, kemudian 4/5. Oke, angka pertama kita bahas 1/2. Di angka 1/2 ini, bagaimana untuk mencari pecahan senilainya? Cara mudahnya yaitu dengan dikalikan. Nah, kita cari yang sama ya dengan nilainya 1/2. Maka kita kalikan dulu. Kali 2. Sifatnya adalah jika pembilang dikali 2, maka penyebut juga dikali 2. 1 dikali 2, 2, 2 dikali 2, 4. Maka 1/2 sama dengan 2/4. Jika ada di soal yang meminta untuk menanyakan pecahan senilainya sebanyak 3, maka bisa lagi kita coba kalikan 1/2 dikali 3. Ingat, jika pembilangnya dikali 3, maka penyebutnya juga dikali 3. Maka jadinya 3/6. Tadi diminta berapa pecahan senilainya? 3 ya. Maka 1/2 dikali 4. Jadinya 4/8. Oke. Apakah sifatnya sama dengan 4/5? Sama juga. 4/5 kita bisa kalikan 2. Dimulai dari bilangan yang terkecil. 4 dikali 2, 8. 5 dikali 2, 10. Begitu seterusnya. Selanjutnya menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan ini biasanya
mencari pecahan senilai yang lebih kecil. Seperti ini misalnya ada 20/35. Nah ini kalau misalnya dikali besar sekali ya. Jadi harusnya seperti apa? Bisa disederhanakan dengan cara dibagi. Bagaimana cara pembaginya? Sifatnya sama dengan saat mencari pecahan senilai yang dikalikan. Jika yang di atas dibagi 3, maka di bawah juga dibagi 3. Tetapi nilainya harus bulat ya. Nah kalau 20/35 kita coba dengan membaginya dengan angka 5. Nah oke, 20 dibagi 5 berapa? Iya 4. Lalu 35 dibagi 5 7. Maka 20/35 disederhanakan menjadi 4/7. Seperti itu ya kira-kira anak-anak. Lalu lanjut, misalnya 16/32. Nah 16/32 di atas kita bisa bagi dengan angka 4, di bawah juga kita bisa bagi dengan angka 4. Kalau 16 bagi 4 berapa? 4. Dan 32 bagi 4 berapa? 8. Nah 4/8 ini apa bisa disederhanakan lagi? Tentu bisa. Kita bisa lagi bagi menjadi 2 ya. Baik kita coba ya, kita bagi menjadi 2. 4 dibagi 2, 8 dibagi 2. Maka 4 bagi 2, 2, 8 bagi 2, 4. Apa bisa disederhanakan lagi? Bisa. Dibagi 2 lagi. Atas dibagi 2, bawah dibagi 2. Maka menjadi 1/2. Kalau yang ini Bu, 4/8-nya saya punya angka yang lebih besar. Boleh. Jadi kita coba. 4/8 kita bagi dengan angka 4 lagi. Bagaimana Bu? 4 di atas, 4 di bawah. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Maka tetap hasilnya sama, 1/2. Bu, kalau misalnya yang 16-nya kita bisa bagi? Bisa. Dibagi berapa? Kita coba bagi 8. Jadi kita bisa mencoba untuk mencari nilai yang sederhana dan cara yang lebih singkat ya. Kita coba dengan 16/32 dibagi 8. Maka 8 di atas, 8 di bawah. 16 bagi 8 berapa? 2. 32 bagi 8 4. Lalu kita bagi lagi. Jika di atas kita bagi 2, di bawah juga bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 4 bagi 2 2. Wah hasilnya sama semua ya, 1/2 ya. Tergantung anak-anak mencari bilangan yang seperti apa untuk mudah membaginya. Baik anak-anak, semoga bisa dipahami penjelasan singkat dari Ibu. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa bertanya melalui chat WA atau voice note. Baik anak-anak, semoga bermanfaat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.